Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi akademik writing. Ini video saya yang kedua di sini. Kali ini di sini kita akan membahas tentang elemen-elemen dalam penulisan akademik. Gitu. Lebih tepatnya di sini kita mau tahu komponen dari sebuah tulisan akademik itu apa sih, seperti itu. Pasti di sini kita tahu di setiap artikel ilmiah, misalnya di artikel jurnal, di situ ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode, hasil, kesimpulan. Lalu bagaimana komponen-komponen itu dapat kita kenali sehingga kita nanti ketika kita nanti menulis sebuah artikel ilmiah, kita lebih bisa maksimal untuk mendapatkan kualitas yang bagus, seperti itu. Baik. Jadi di sini yang mau kita bahas di sini yaitu kita perlu tahu di sini apa elemennya itu, sehingga nanti kita mampu menyusun tulisan akademik yang terstruktur dengan baik. Gitu. Uh, bisa jadi orang tidak bisa menulis artikel ilmiah dengan baik itu karena mungkin dia hanya tahu jargon-jargonnya saja. Oh, harus ada pendahuluan. Tetapi apa yang harus ada di dalam pendahuluan itu bisa jadi itu belum dipahami secara rinci, seperti itu. Nah, pendahuluan di sini ini bagian yang memperkenalkan topik dan tujuan penelitiannya. Di sini yang harus ada, yang pasti ada di sini, di setiap artikel ilmiah, itu harus ada latar belakang masalah gitu. Kenapa masalah ini diangkat seperti itu? Kemudian pasti ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Apa yang sedang diangkat, pertanyaan apa yang akan dijawab, maksud saya. Pertanyaan apa yang sedang akan dijawab di artikel ini. Kemudian di sini juga akan berbicara tujuan dan pentingnya penelitian. Mengapa hal ini penting untuk diteliti, seperti itu. Nah, misalnya di sini kita ada contoh di sini, misalnya sebuah kalimat di sini. Ini penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam lingkungan pendidikan Islam, seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh kecil ya di sini. Nah, latar belakangnya apa begitu? Itu harus kita rumuskan, seperti itu. Mengapa orang sangat termotivasi atau mungkin sebaliknya kurang termotivasi untuk belajar di lingkungan pendidikan Islam, seperti itu. Jika itu memang adalah sebuah masalah, maka kita di sini bisa melakukan pencarian, seperti itu. Referensi-referensi terkait yang mendukung itu. Di samping juga kita sebagai peneliti tentunya kita sudah pernah ke lapangan mengamati secara langsung dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah masalah, seperti itu. Dan sekalipun kita sudah memiliki data di lapangan, kita perlu referensi-referensi pendukung, seperti itu. Referensi pendukung yang menguatkan begitu, yang melegitimasi bahwa masalah yang kita temui di lapangan itu memang benar-benar itu adalah masalah yang mungkin selalu ada begitu, atau mungkin bisa jadi itu masalah yang jarang ada, seperti itu. Jadi tetap kita perlu mencari literatur terkait untuk melegitimasi klaim-klaim kita bahwa sesuatu itu adalah masalah. Nah, jadi rumusan masalahnya apa atau pertanyaan penelitiannya apa di sini? Tentu di sini berdasarkan misalnya kita turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan mendapatkan fakta bahwa di sebuah lembaga pendidikan Islam siswanya sangat termotivasi, seperti itu. Nah, sangat termotivasi padahal di sini mungkin secara jam belajar di situ sangat tinggi, seperti itu. Jadi ini kan sebuah misteri. Kenapa di sini intensitas belajarnya tinggi, tetapi di situ santrinya atau siswanya di sebuah lembaga pendidikan Islam itu sangat antusias begitu. Apa yang mendorong antusiasme mereka? Ada motivasi apa? Nah, itu rumusan masalah, seperti itu. Nah, tujuan dan pentingnya penelitian misalnya. Jadi kenapa sih kok kita perlu mengidentifikasi
motivasi ini seperti itu. Ya mungkin di situ ada sebuah praktek manajemen pendidikan yang baik, atau di sini pengelolaan lingkungan yang baik, atau mungkin ada pengelolaan kelas gitu. Yang itu bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan lain seperti itu. Sehingga hasil pembelajaran yang maksimal tidak hanya terjadi di sebuah lembaga pendidikan Islam yang kita teliti, tetapi juga itu bisa nanti direplikasi atau bisa dijadikan rekomendasi untuk perbaikan di lembaga yang lain seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya di pendahuluan yang harus kita sampaikan. Nah, saya memberikan catatan di sini. Biasanya kalau kita menulis artikel ilmiah, artikel misalnya katakanlah di sini artikel untuk kita submit ke artikel jurnal ilmiah, ini di bagian pendahuluan biasanya ada yang disebut dengan gap penelitian gitu, gap atau ruang kosong begitu. Nah, gap ini tujuannya gap ini perlu disampaikan di sini karena gap ini menginformasikan ruang kosong mana eh, dari dunia publikasi ilmiah yang belum terisi, dan artikel kita yang akan mengisi itu seperti itu. Jadi untuk merumuskan gap di sini perlu kita sampaikan penelitian-penelitian sebelumnya secara lengkap, secara komprehensif, lalu kita identifikasi celahnya seperti itu. Nah, jadi misalnya kita ambil tadi contohnya tentang motivasi. Studi tentang motivasi belajar itu banyak sekali, itu berjibun begitu. Tetapi di mana celah yang belum diisi di situ? Nah, jadi misalnya tadi motivasi belajar di lembaga yang intensitasnya tinggi. Nah, itu mungkin kita meninjaunya dari sisi apa ya, pengelolaan eh, lingkungan sekolahnya bagaimana seperti itu. Nah, jangan-jangan dia menerapkan suatu apa ya, sesuatu eh, rekayasa sosial begitu, rekayasa sosial yang membuat anak-anak itu saling support, misalnya seperti itu. Kita tidak tahu ya. Setiap peneliti di situ yang tahu di kondisi lapangan masing-masing. Nah, jadi tadi itu gap ya. Nah, bisa jadi di sini gap itu disampaikan di tinjauan pustaka. Ya. Jadi biasanya ini tergantung dari template jurnal ilmiahnya, template artikel jurnal ilmiahnya begitu. Ada yang kajian terdahulu atau tinjauan pustaka itu diletakkan di pendahuluan, ada yang dia minta terpisah. Kalau memang dia terpisah ya silahkan dibuat terpisah tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka di sini meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan begitu. Nah, di sini bisa juga di sini untuk menyusun argumen yang didukung oleh penelitian sebelumnya. Dan di sini juga kita dengan membuat sebuah apa ya, sebuah bagian tinjauan pustaka di sini, kita dapat mengidentifikasi celah atau gap penelitian di sini. Sehingga misalnya di sebuah kesimpulan, di sebuah apa ya, kalimat akhir ya, atau ya kalimat kesimpulan dari tinjauan pustaka ini misalnya ada statement seperti ini. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi faktor-faktor motivasi belajar, namun sedikit yang meneliti konteks pendidikan Islam secara khusus seperti itu. Jadi kita meneliti konteks khususnya. Nah, misalnya di sini kita mendapatkan informasi dari penelitian lapangan sebelumnya bahwa di sebuah lembaga pendidikan Islam itu melakukan sebuah rekayasa sosial begitu ya, rekayasa lingkungan sosial yang membuat mahasiswa atau siswa atau santri di lembaga pendidikan Islam itu lebih termotivasi belajar. Jadi konteksnya gitu. Nah, konteksnya yang mengapa orang itu termotivasi. Nah, ini bisa kita teliti dan ini merupakan sebuah gap seperti itu. Nah, metode ini sama dengan tinjauan pustaka tadi. Jadi ada yang uh, artikel di jurnal-jurnal ilmiah itu yang uh, memasukkan metode ini di bagian pendahuluan. Ya, singkat biasanya. Nah, tetapi di sini ada juga yang membuat bagiannya itu tersendiri. Nah,
Jadi di sini kalau memang ini tersendiri ya memang harus kita pisah seperti itu. Jadi sekali lagi penulisan ini tergantung dari apa ya, dari template ya, dari template yang diberikan oleh misalnya kita menulis jurnal ya, template yang digunakan oleh jurnal itu seperti itu. Nah, apakah metodenya itu masuk di pendahuluan atau dia minta bagian tersendiri seperti itu. Nah, isinya apa di sini? Nah, setidaknya di sini kita perlu menyampaikan di sini desain penelitiannya di sini. Apakah ini penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau penelitian campuran atau ya atau yang kita kenal dengan mixed methods ya. Kemudian di sini siapa subjek atau sampel penelitiannya, teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisanya bagaimana seperti itu. Setidaknya itu gitu. Bisa kita lebih detail lagi di sini gitu. Jadi misalnya di metode penelitian, saya pernah melakukan penelitian etnografis ya. Itu dijelaskan bahwa metodenya ini, metode pengumpulan datanya ini participant observation misalnya. Jadi kita mengobservasi, tapi juga kita bertindak sebagai bagian dari masyarakat itu gitu. Jadi kita membaur dan kita mengobservasi dalam waktu yang lama seperti itu. Nah, kemudian di metode itu saya masukkan juga di situ ada apa ya, hal-hal yang sifatnya etis seperti itu. Apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan seperti itu di sebuah masyarakat seperti itu. Nah, jadi setidaknya berisi ini tadi ya, desainnya, subjeknya, kemudian teknik pengumpulan data dan analisanya. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang terkait dengan metode yang sangat spesifik dan itu bisa disampaikan di bagian ini, seperti itu. Nah, bagian hasil. Nah, bagian hasil ini yang paling banyak ya di artikel ilmiah di sini. Jadi ini berisi temuan-temuan utama dari penelitian gitu. Jadi data yang diperoleh bagaimana, kemudian hasil analisanya bagaimana, seperti itu. Jadi kembali lagi, ini kembali ke template. Misalnya kita mau ngirim jurnal, tergantung dari template artikel di jurnalnya itu. Ada yang meminta pemisahan begitu ya antara data dengan analisa data seperti itu. Ada yang tematik. Misalnya hasil yang ditemukan di sini ada 4 misalnya ya, dibahas hasil yang pertama apa, di situ berisi data dan analisis untuk hasil yang pertama. Ada kemudian yang temuan hasil yang kedua itu apa, di situ berisi data dan analisanya seperti itu dan seterusnya. Nah, tetapi di sini yang jelas ketika kita memaparkan hasil ini akan selalu ada dua komponen ini. Selalu ada data dan selalu ada analisa seperti itu. Jadi biasanya kenapa artikel ilmiah yang kita kirimkan ke jurnal ilmiah itu misalnya kurang memiliki nilai apa ya, nilai tawar begitu. Biasanya karena analisanya lemah begitu. Hanya memaparkan data saja. Jadi seperti reportase jatuhnya seperti itu. Nah, jadi data-data itu kan sebuah puzzle, bagaimana dia menjadi sebuah gambar yang apa ya, yang indah begitu, yang bisa dinikmati, yang ketemu di situ benang merahnya seperti itu. Nah, kemudian bagian kesimpulan di sini. Kesimpulan di sini yang sering terjadi dalam penulisan ilmiah adalah banyak orang yang mengambil bagian-bagian sebelumnya, diambil sedikit-sedikit, kemudian diletakkan di bagian kesimpulan. Jadi ini akhirnya seperti pengulangan informasi, seperti itu. Nah, di sini kesimpulan di sini setidaknya ya harus menyimpulkan hasil utama penelitian gitu. Jadi dari analisa-analisa yang bermacam-macam itu kan puzzle-puzzle yang kemudian dicoba disatukan di situ. Nah, itu kesimpulannya apa begitu dari berbagai analisa itu. Nah, kemudian implikasinya apa gitu. Secara teori atau secara praktis gitu. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya seperti itu. Nah, jadi
apa ya? Sekali lagi di sini kesimpulan di sini bukan bagian yang mengulangi begitu, mengulangi bagian-bagian sebelumnya. Boleh kita mengutip begitu bagian sebelumnya, tetapi inti utama di sini dari kesimpulan adalah bagaimana data dan analisa yang sudah dikerjakan sebelumnya itu menjadi sebuah apa ya, sebuah saya tidak bisa bilang ide baru ya, tidak. Tetapi di sini menimbulkan sebuah pemahaman baru begitu, atau pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Lebih pemahaman yang lebih lengkap dari fenomena yang diteliti gitu. Jadi kalau biasanya kalau sebelumnya orang itu memahami fenomena itu secara parsial mungkin, secara bagian-bagian. Nah, setelah bagian-bagian ini disatukan, peneliti kemudian menganalisa, peneliti menemukan benang merahnya. Ya, itulah yang disebut dengan kesimpulan dan itulah yang diletakkan di bagian kesimpulan. Nah, ya, jadi di sini ini elemen yang paling sederhana ya, basic di sini. Struktur tulisan akademik terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan. Nah, di sini punya peran penting untuk apa namanya? Untuk menyampaikan penelitian di sini secara efektif begitu. Jadi kenapa tadi ada urutan ya? Ada urutan mulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustakanya bagaimana, metodenya bagaimana, hasil dan kesimpulan. Itu semata-mata untuk efektivitas, bahwa apa yang kita teliti di sini itu bisa dipahami orang secara runtut begitu. Jadi penelitian atau paper yang baik itu adalah yang ketika dibaca itu orang tidak bingung begitu. Ini maksudnya apa begitu. Dari awal hingga akhir itu ada sebuah benang merah begitu. Nah, jadi ini adalah basic ya, adalah basic dari artikel dari struktur penulisan ilmiah gitu. Saya ada satu PowerPoint gitu lagi. Insya Allah nanti saya sampaikan berikutnya bagaimana jurnal-jurnal internasional itu seperti Springer gitu, dia menerapkan standar yang lebih ketat begitu untuk uh, apa ya, penulisan-penulisan artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnalnya seperti itu. Nah, apabila di sini teman-teman ada hal yang bisa didiskusikan tentang struktur tulisan akademik atau berbagi pengalaman tentang penulisan akademik, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.